kuaci itu doang. Nih 3. Buset. Apa aja sih? Ini kuaci nih. Rasa apaan? Apa nih? Sunflowers. Ya ini bunga matahari sih ini. Rasanya gua nggak ngerti lah ini apa sih? Kopi kali ya? Satu lagi. Ini. Nah inilah nih warnanya hijau nih. Kuaci apa jenis apa nih? Rasa asli. Aduh, biji matahari juga kayaknya sih nih. Bunganya biji matahari. Kuaci itu menurut gue sih salah satu cemilan yang bikin orang nyandu ya. Menurut gue sih kuaci itu rasanya apa ya? Nggak bisa didefinisikan rasanya enak kayak apa. Tapi kuaci itu enak itu bikin nyandu. Ya, tapi ya anggap aja olahraga lah, ini olahraga raha. Kuaci itu ternyata mahal loh harganya loh. Kuaci yang zaman sekarang itu. Ini cemilan yang mahal juga, ada yang itu ada yang harganya 16.000. Wow. Ada itu lebih mahal dari nasi padang. Nasi padang tuh masih ada 10.000 loh, ini cemilan tapi mahal gitu kan. Gini ya, jadi bisa orang ngomong ringan-ringan lah, bisa orang ngambil itu ngomong ringan-ringan lah, gak usah berat-berat ya. Gue hari ini sih agak apa ya, bukan sok ini ya, sok ngomong politik gitu ya. Kaget sih gue ya, ada ya waktu berdekatan ada 2 menteri itu kena kasus KPK ya. Siapa sih emang? Itu yang itu loh, yang menteri KPK ya, Edi Prabowo. KKP. Ya Iya, ilah. soalnya kan gue nggak gitu bukan orang politik, sorry ya. Dia mesti KKP ya. Terus belum hilang keterkejutan sih, keterkejutan gue dengan kasus itu. Muncul lagi dugaan korupsi di Kemensos. Kemensos kan ya berarti yang berhubungan dengan bantuan-bantuan sosial ya. Aduh ngeri juga kan. Dari kasus COVID, di saat orang banyak butuh bantuan sosial ya, ternyata ada dugaan korupsi di kementerian memang bertugas menyalurkan bantuan ke masyarakat. Ya ironis sih, ironis banget sih. Tapi gini ya, soal korupsi ini gue kadang suka bingung ya. Kan korupsi itu kan yang ya terutama korupsi yang dilakukan oleh pejabat ya, pejabat lah gitu kan, misalnya menteri gitu kan. Karena gue coba heran gitu kan, menteri itu biasa pastilah mereka udah kalangan menengah ke atas ya, mereka secara penghasilan juga udah mencukupi lah, berlebihan lah hidupnya, lebih dari cukup ya. Terus mereka juga jadi menteri kan juga mempertaruhkan nama baik dia, nama baik keluarga dia, mungkin juga nama baik alma mater dia, latar belakang dia, dan yang paling penting juga nama baik partai dia yang mengusung, atau juga nama baik presiden yang menunjuk dia. Juga itu kan pertaruhan yang sangat besar ya. Kenapa sih mereka masih tergoda korupsi gitu? Aduh kan sedih banget kan ya. Kan kurang. Corona menyebabkan banyak pihak itu ya masih kurang, emang kurang kan orang nggak dicukup. Tapi gini maksud gue gini ya, mungkin kan ada yang bilang mungkin pukulannya memang berat ya, tapi kan kadang sanksi sosial itu lebih berat gitu kan. Ya salah lo kalau ya, itu udah nih mereka lah. Iya, makanya kan gua lagi mikir gitu kok mereka kan juga kan pemberitaan korupsi kan juga sering banget kan. Misalnya kasus ini sering banget kan diungkap di KPK, dibahas di televisi, di talk show gitu kan, masih ada yang tetap tergoda gitu. Itu di satu sisi juga kan ya kan angkanya juga kan fantastis ya, sampai mungkin ada yang MMA, mungkin juga ada yang triliunan gitu kan. Dibayangin kan kalau di miliaran itu bisa beli rumah di Pondok Indah 1, bisa beli rumah RRSS, dapat berapa tuh, banyak tuh kan buat orang yang nggak mampu dikasih RRSS. Atau kalau buat bikin beli kuaci, waduh berapa, bukan beli kuaci kali, bisa bikin pabrik kuaci kali ya, bikin perusahaan kuaci. Ya, jadi menurut gue sih itu sih ya, kenapa ya, jadi menurut gue sih lo berat banget sih. Apa hubungannya kuaci sama begituan? Buset dah, berat amat lo. Ya, ini kan lagi ngomongin alur ngidul nih, omongan weekend ya, sambil makan kuaci. Kadang-kadang kita ini bukan siapa-siapa, tapi kadang kita perlu lah mikir yang ya, agak yang berat-berat, mikir strategis mengenai masuk mikir kuaci, kehidupan berbangsa dan negara. Jadi ini judulnya, ini thumbnailnya Menteri dan Kuaci. Menteri dan Kuaci ya, keren. Pokoknya lo nonton ini sih nggak usah dibawa serius ya, tapi coba pikirkan dampak apa yang akan lo rasakan ketika lo melakukan sesuatu yang menyimpang seperti itu sih.
Tuh ya refleksi. Waduh. Refleksi versi Kalau- channel bisa ya, refleksi versi gue ya. Jadi lu ketika lu bicara ngomong yang berat-berat, ngomong korupsi sekian miliar di kementerian ini, em, bicara mengenai oh nanti ada reshuffle setelah menterinya itu apa namanya korupsi, nanti akan ada reshuffle. Wah itu yang berat-berat lah, itu orang partai itu ngomong. Kalau gue sih gimana lu siap baca berita ya, baca berita mengenai hal-hal yang penyimpangan, lu kembalikan ke diri gue ya. Jadi lu gimana ya kalau gue melakukan penyimpangan itu dampaknya buat diri gue apa ya? Buat keluarga lu apa gitu kan, buat ya pokoknya dampak lu pikirin kan. Mungkin sih ini ya yang sering gue dengar ya dari ceramah-ceramah ya, dari ustadz. Jadi kalau misalnya orang dikasih satu gunung emas, mereka akan minta satu gunung emas lagi, terus lagi. Jadi memang sih lo nggak akan bisa mencapai titik kepuasan tertentu mengenai apa itu kekayaan harta. Terus menurut gue sih begini nih, ada nih, ini refleksi buat gue juga nih. Jadi ada, gue orang muslim ya, gue akan mengutip hadis nabi ya. Hadis nabi ini gue nggak ngerti lah bahasa Arabnya gimana pengucapan, tapi ini intinya. Jadi namanya kekayaan itu apa yang lo konsumsi dan apa yang lo amalkan. Terus satu lagi apa yang lu gunakan habis itu harta lu. Jadi gini ya, ini gue lagi makan kuaci nih, aduh tumpahan nih, nah ini harta gue ini, apa yang gue makan gue habisin itu ya harta gue. Satu lagi apa yang lu gunakan nih, baju nih ya, baju ini sampai lu pakai ini sampai rombeng ya, terus jadi torpor di rumah buat lu injak-injak, itulah harta lu. Terus satu lagi apa yang lu amalin buat bekali akhirat, itu harta lu. Jadi tiga nih, apa yang lu makan, apa yang lu gunakan, dan apa yang lu amalkan. Jadi kalau ini sorry ya, bukan gue berarti melarang orang untuk kaya ya, ya silakan lah kaya lah, apalagi dengan cara yang benar. Punya rumah 1, rumah 2, rumah 3, punya mobil 1, mobil mewah. Jadi itu bukan kekayaan bos, kalau menurut versinya hadis Nabi ya. Jadi itulah sebagai penutup nih ya, orang nggak akan puas dikasih satu gunung emas, dia akan minta gunung emas yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tadi sebutin yang tadi gue bilang, yang tadi disebutin. Terakhir ini hiburan ya buat Terakhir mulu bang dari tadi bang, gue udah pengen kuaci bang. Jadi kekayaan itu definisinya menurut hadis Nabi itu adalah apa yang lu makan dan habis, apa yang lu gunakan sampai rusak, sampai nggak bermanfaat, nggak bisa digunakan lagi, dan apa yang lu sumbangkan buat Bangsa dan negara. aja, apa yang lu amalkan lah, itu sebenarnya yang disebut harta lu, itu harta itu. Jadi bukan mobil lu yang mewah banyak itu, yang 1, 2, 3 mobil mewah lu punya, moge yang banyak lu, moge yang lu punya, rumah yang lu punya. Tapi gua nggak ini ya, gua bukan anti kekayaan ya, bukan orang silakan mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya, silakan asal halal. Tapi itu ingat 3 itu sih, udah ya gue capek. Oke bang. Kuaci bang, kuaci. Baci ya, nih baci sampai 3 gini nih, gua bukan boros nih, ntar gua mau kasih anak kecil gua nih. Bye ya, tutup dong, capek gua ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di masalah bisa. Gua pakai masker nih.